aku nggak lihat Alia loh. Kamu lihat nggak? Enggak, aku juga ada lama ngeliat dia. Kemana ya dia? Apa kita cari ke taman ya? Boleh deh, boleh. Kayaknya dia juga sering di sana kayaknya. Oke. Nah, itu dia. Oh Samperin yuk. iya. Yuk. Alia. Tumben Al, kamu duduk di sini sendiri. Kamu lagi capek. Iya, aku lagi capek sama diriku sendiri. Bukannya capek ngapa-ngapain sih, tapi di kepala aku kayak nggak berhenti mikir. Setiap ada orang lewat, aku selalu waspada. Dan aku jadi sering mikir, harusnya aku lebih bisa jaga diri sendiri. Padahal aku tahu nggak ada apa-apa. Tapi rasanya masuk akal sih kamu bilang kayak gitu. Soalnya kan akhir-akhir ini kamu lebih sering sendiri. Iya, tapi aku jadi sering nyalahin diriku sendiri. Ya udah, kalau nanti kamu udah siap, kamu bisa cerita ke kita ya. Ya udah yuk kita ke kantin. Kalian mau makan apa nih? Kemarin aku lihat di kantin ada menu baru loh. Bentar deh. Kayaknya aku mau cerita. Kenapa, Al? Tapi aku masih ragu. Kenapa? Kalau kamu masih ragu buat cerita ke kita, gimana aku kita datangin Bu Sinta? Nah bener tuh Bu Sinta. Bu Sinta kan penyuluh desa kita. Mungkin dia juga bisa mantuin permasalahan kamu. Gimana, mau nggak? Boleh deh. Ya udah, kita bareng-bareng ke sananya. Yuk. Yuk. Al, ke ruangannya perlu kita temenin nggak? Nggak usah deh. Kamu yakin bisa sendiri? Bisa. Beneran? Ya udah, kita tunggu di luar ya. Yuk kita udah siapin pintu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Hari ini saya kalau boleh tahu dengan siapa ya? Saya Alia. Oke, Alia. Kamu barusan Alia dari mana? Saya habis dari kampus. Sendirian di sini? Bareng teman-teman tapi nunggu di luar. Oh, oke. Wah, hari ini cukup panas ya, Alia? Panas dan terasa jauh. Oke, nggak apa. Sering begitu. Biasanya kalau kita lagi membawa pikiran yang berat, perjalanan kita tuh akan terasa jauh seperti itu. Sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan, tapi kalau disuruh ngurutin ceritanya, saya bingung semua dari mana. Nggak apa-apa Alia, kalau semisal kamu masih bingung atau belum bisa cerita secara runtut. Karena terkadang yang terpenting itu bukan alur kisahnya diceritakan secara runtut Alia, tapi keberanian kamu bisa hadir di sini, keberanian kamu nanti untuk berbicara dan berbagi cerita ke sini. Karena mungkin semua itu tidak akan terjadi oleh orang lain atau belum tentu bisa dirasakan oleh orang lain. Nah mungkin bisa kita mulai dulu dari apa ya sih yang Alia rasakan akhir-akhir ini? Saya sering takut tanpa alasan yang jelas, dan rasa bersalah itu selalu datang terus-menerus. Padahal saya tahu kejadian yang saya alami itu bukan kesalahan saya.
Gak apa Alia, perasaan yang kamu rasakan itu adalah valid ya, dan pikiran itu tuh wajar sebenarnya. Muncul ketika biasanya setelah kita mengalami kejadian yang itu tuh melukai diri kita, dan itu adalah cara otak memberikan kendali kepada diri kita gitu. Nah, Alia bisa bercerita nih secara pelan-pelan ya, dan perlu Alia ketahui bahwasanya nanti saya akan mendengarkan secara penuh cerita kamu dan tanpa menghakimi apa yang sudah kamu ungkapkan nantinya. Oke Alia, bisa silakan dimulai. Sebenarnya aku udah lama nyimpen cerita ini sendiri. Jadi waktu itu aku kenal sama seseorang. Awalnya biasa aja. Aku ngerasa aman dan aku ngerasa dipercaya. Sampai suatu hari batas itu dilewatin tanpa aku mau. Aku ingat jelas rasanya. Aku kaget, takut, tapi tubuhku kayak gak bisa bereaksi. Setelah itu, yang ada di diriku hanya penyesalan dan rasa bersalah. Terus aku mikir, kenapa aku gak nolak lebih keras? Dan kenapa aku gak pergi dari awal aja? Alia, apa yang sudah kamu alami itu adalah sebuah pelecehan. Dan dalam Islam, yang pertama kali dilihat itu bukan dari sisi perilaku korbannya, tapi pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Dan perlu kamu ketahui juga, Islam itu menempatkan tubuh dan jiwa sebagai sesuatu yang sangat dijaga. Sehingga ketika ada orang yang melanggar batas itu, maka yang berdosa tentu adalah si pelaku, bukan kamu yang menjadi korbannya. Tapi aku sering ngerasa jadi kotor dan ngerasa gagal jadi perempuan yang baik. Gak apa-apa Alia, perasaan kamu itu muncul karena luka yang sudah kamu alami, bukan karena kamu kekurangan iman. Dalam Islam tidak pernah diajarkan bahwa korban itu harus menanggung rasa malu. Dan yang seharusnya malu adalah orang yang melanggar batasan tersebut. Di sini, Islam sebagai agama yang hadir untuk melindungi, bukan menekan Alia. Kalau hari ini kamu masih takut, bingung, bahkan masih marah dengan kondisi yang telah kamu alami itu bukan dosa kok. Tapi itu tanda kamu manusia yang sedang berusaha bertahan. Dan perlu kamu ketahui dengan sangat-sangat Alia bahwasanya keputusan yang kamu ambil untuk cerita hari ini adalah bentuk ikhtiar yang sangat berharga sekali. Alia, yang kamu lakukan hari ini bukanlah satu hal yang kecil loh Alia. Perlu kamu tahu bahwasanya banyak orang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk berani bilang aku terluka. Di sini saya nggak akan langsung meminta kamu untuk langsung pulih atau meminta kamu untuk berdamai dengan semuanya. Yang penting untuk saat ini kamu tahu satu hal. Di sini kamu aman dan kamu tidak sendiri. Ada teman kamu yang sudah mau menemani proses kamu untuk hadir di ruang ini bertemu saya, dan ada saya yang akan mendengarkan cerita kamu tanpa memberikan penghakiman dan tetap menjaga privasi kamu untuk tetap aman. Aku ngerasa lebih ringan, bukan karena masanya sudah selesai, tapi karena akhirnya aku udah gak nyimpen ini semua sendirian. Dalam pendampingan berbasis nilai Islam, korban tidak pernah ditempatkan di pihak yang bersalah. Islam menjaga kehormatan manusia dan menolak berbagai bentuk kekerasan. Tugas penyuluh adalah menghadirkan ruang aman, mendampingi tanpa menghakimi, dan menguatkan korban
sesuai dengan waktunya masing-masing. Oke Alia, mungkin untuk sesi hari ini bisa kita cukupkan. Selanjutnya kamu bisa menenangkan kembali diri kamu, menerima diri kamu bahwa kamu tidak bersalah, dan selamat beristirahat. Mari saya antar untuk keluar bersama teman-teman. Hati ya. Terima kasih, Bu. Aku belum selesai dengan lukaku, tapi hari ini aku berhenti menyalahkan diriku sendiri.